kami ucapkan buat ibu-ibu yang bisa hadir pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan kegiatan P2K2 yang kita laksanakan setiap bulannya. Adapun materi yang akan kita sampaikan hari ini yang akan sama-sama kita pelajari adalah mengenai stunting. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di lingkungan keluarga kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Saya ulangi sekali lagi ya. Tujuan dari pertemuan kita di kesempatan hari ini antara lain pengenalan konsep diri, pengertian penyebab dan dampak stunting, dan kemudian nantinya diharapkan kita bisa mengetahui bagaimana pencegahan dan penanganan stunting tersebut. Tapi sebelumnya saya akan membagikan ibu beberapa lembar kertas, nantinya bisa diisi ya. Pohon apa kira-kira ini? Apel. Pohon apel ya. Di sini ada akar, terus batang, terus apa lagi yang dilihat? Daun, Apel. Buah. Ya. Buah apel. Coba minta tolong Ibu Zizi dan Ibu Ida bisa menuliskan kira-kira yang sudah punya anak ini, kira-kira harapannya nanti ketika anak ibu-ibu sudah dewasa, harapannya seperti apa? Mungkin menjadi orang yang sukses. Nah, itu bisa ditulis. Silakan ya ditulis. Terima kasih atas jawaban yang diberikan ibu-ibu. Di sini ada yang ingin melihat anaknya menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pilot, menjadi tentara. Nah, ini merupakan harapan kita terhadap anak kita nanti ketika menjadi dewasa. Ini bisa kita tempel, kita anggap saja ini menjadi buah ya. Buah dari usaha kita untuk membesarkan mereka. Nah, kita tempel di sini. Ini beberapa saja ya. Iya. Nah, untuk mencapai untuk mencapai cita-cita atau harapan kita supaya nanti anak-anak kita ketika dewasa menjadi seperti apa yang kita harapkan. Nah, sekarang ditulis kembali ya Bu ya, kira-kira usahanya seperti apa yang perlu kita upayakan untuk mendukung harapan yang kita tulis ini. Oke, bisa ditulis kembali Bu ya. Sudah ya Bu-ibu? Mohon Ibu ketua kelompok dikumpulkan ya jawaban teman-temannya. Bisa saya minta? Ya, itu Ibu Zizi minta tolong. Oh iya. Oh iya. Nah, terima kasih ya. Jadi usaha yang kita lakukan ini kita anggap sebagai akar untuk menunjang dan mendukung harapan yang sudah kita tulis ini. Di sini jawaban siapa ini yang disekolahkan? Ibu Sabil ya. Kita tempel di bawah. Ini kita anggap sebagai akarnya ya. Kemudian menjaga kesehatan mereka, terutama di kehidupan sehari-hari. Ini jawaban Ibu siapa?
Ibu Zizi ya. Terima kasih atas jawabannya Bu Zizi. Kemudian memberikan gizi yang seimbang. Kita tempel kembali di sini. Kemudian memberikan pendidikan yang baik, terutama di rumah. Nah, jawaban-jawaban dari ibu-ibu kita tempel. Jadi ibu-ibu di sini dari hasil ilustrasi gambar ini bisa kita lihat, kita umpamakan tadi ya, harapan orang tua itu adalah buah, sedangkan upaya yang kita lakukan itu adalah akar. Nah, di sini ada hubungan erat antara harapan orang tua dan upaya yang dilakukan orang tua supaya nantinya cita-cita ataupun harapan kita terhadap anak-anak kita bisa terwujud. Salah satunya dengan mendukung pertumbuhan ya di sini, menjaga kesehatan mereka, terus memberikan gizi yang seimbang. Nah, ini adalah salah satu tujuan, salah satu cara bagaimana kita untuk mencegah stunting di lingkungan keluarga kita. Ibu-ibu tahu namanya stunting? Pernah dengar namanya stunting? Ya. Nah, coba dilihat ya. Nah, ini gambar 1 dan gambar 2, gambar A dan B. Coba dilihat, diperhatikan baik-baik. Ini anak dengan usia yang sama, akan tetapi tinggi badannya berbeda. Setelah kita mengetahui apa itu stunting, nah sekarang kita akan coba berdiskusi kira-kira apa yang menyebabkan hal seperti ini di gambar B ini. Kira-kira apa yang menyebabkannya? Kekurangan gizi. Coba nanti dibimbing teman-temannya, kita bagi dulu menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 penyebab stunting di usia ibu hamil, terus kelompok 2 penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai 6 bulan, terus kelompok 3 Ibu Zizi ya, penyebab stunting pada usia anak 6 bulan sampai 6 tahun. Kemudian yang kelompok 4 Ibu Sabil nanti penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Silahkan bisa didiskusikan sama teman-temannya yang lain ya. Kira-kira apa penyebabnya? Dikumpulkan ya nanti Bu ya. Sudah. Oh ya sudah, terima kasih Bu. Ini dikumpulkan. Nah, di sini Bu Sabil menuliskan kurang makan makanan bergizi. Jadi di sini penyebab stunting itu bisa kita bagi menjadi 2 ya. Penyebab langsung dan tidak langsung. Kita tempel dulu ya. Ini penyebab langsung, penyebab tidak langsung. Nah, di sini kemudian kita tempel lagi penyebab langsung. Nanti kita kelompokkan penyebab terjadinya stunting yang ditulis oleh ibu-ibu tadi, kita kelompokkan menjadi penyebab langsung dan tidak langsung. Ibu-ibu tahu apa arti dari situasi seperti ini? Gimana coba kalau kita lihat di sini yang gambar A itu lebih tinggi, terus gambar B lebih pendek. Coba Ibu Ida tanggapannya. Ya, terima kasih atas
tanggapan yang diberikan. Jadi di situasi A ini adalah tinggi badan yang sesuai dengan usia anak. Nah, kemudian di situasi B ini anaknya lebih pendek dari tinggi badan rata-rata anak yang seusianya. Hal seperti inilah yang disebut stunting. Jadi tinggi badannya tidak sesuai dengan usia. Kemudian resiko stunting itu lebih tinggi terutama di masa 1000 hari pertama dari kehamilan. Sehingga kita berharap pencegahan stunting itu kita lakukan lebih awal, dari sejak kehamilan sampai kelahiran hingga anak usia balita. Selanjutnya ibu-ibu, setelah kita mengetahui penyebab langsung dan penyebab tidak langsung sehingga terjadinya stunting di lingkungan kita itu, nah sekarang kita akan berdiskusi kembali bagaimana cara kita untuk penanganan dan pencegahan. Nah, kita akan bagi dua kelompok lagi. Yang pertama nanti didiskusikan ya Bu ya, kira-kira upaya apa yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar tidak terjadi stunting. Nah, kemudian kelompok dua, upaya apa yang akan dilakukan apabila di lingkungan sudah ada anak yang stunting. Nah, nanti didiskusikan dulu ya. Kelompok satu di Ibu Zizi ya, Ibu Zizi, dan kelompok dua Ibu Ida. Oke, terima kasih atas presentasi yang sudah dilakukan sama perwakilan dua kelompok tadi. Jadi untuk pencegahan stunting, orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi sekitar. Kemudian stunting dapat dicegah dengan cara pemberian makanan bergizi pada mulai dari masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun dengan cara mengakses layanan kesehatan seperti posyandu, konsultasi ke ibu bidan. Terus selanjutnya dengan pemberian stimulasi atau rangsangan dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Nah, untuk menangani anak yang stunting, ketika terdapat anak stunting di lingkungan kita, keluarga dan lingkungan tidak perlu melabeli atau mengolok-olok anak tersebut. Justru kita harus memberikan dukungan dan memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak